sedangkan yang saya punya 3 meter. Dan di sana itu kalau nggak salah bahannya itu kayu meranti, lebih ringan daripada mahoni. Jadi kalau teman-teman mau nyoba 3 meter seperti apa beratnya, silakan datang ke Rawamangun, silakan coba dengan toya yang saya pegang ini. Senjata adalah perpanjangan dari tangan. Tangan perpanjangan dari tubuh. Itu konsep awal yang teman-teman pelajari pada saat megang senjata. Waktu kamu udah lurus begini, coba kamu kedepanin sedikit. Oke, kamu naikin ujungnya, terus kamu gerakin begini. Ya gitu. Silakan dicobain. Wing Chun, Nhịp Mạnh. Oke, sekarang yang kedua. Ini yang sering saya lakukan. Oke. Jadi, ya ujungnya nggak usah kasih lihat Tom, karena nggak ada orang juga di sana. Mungkin ada ini kali apa? Ada tuyul di sana. Waktu ini naik, waktu sudah sodok terus naik, mau maju ke depan atau ke belakang, posisinya si long pull itu harus ditaruh di sini. Jadi ini kan ada tekukan kaki nih. Jadi si long pull itu badannya harus taruh di sini, ditempel. Baru kita dengan mudah untuk gerak naik turun. Dan ini fokusnya itu ini sumbu. Jadi di sini sumbu. Jadi yang nempel ke badan kita itu sumbu. Jadi jangan sampai ini naik turun. Enggak, tapi ini diem. Ya, seperti yang saya gerakin. Seperti ini naik turun. Nah, sekarang kita coba ke Rafael dengan pegangan yang benar. Kamu pegang situ. Nah, kamu itu tekukan kan? Taruh di sini. Tangannya depan dikit. Jangan terlalu depan di sini. Tempel aja, tempel di badan kamu. Oke, tempel ya. Mulai dari sini, kayak tadi kamu begini. Lebih kenceng? Lebih enak? Enak? Nah, sekarang ininya harus diam, jangan ikut gerak. Jadi kamu gerak ini naik turun, waktu ini naik ini turun. Waktu itu naik ini turun. Ini diam. Ini jadi poros. Cobain, bisa nggak? Lebih ringan nggak? Lebih ringan nggak? Ini nggak perlu naik kan? Bahu nggak perlu naik kan? Nah, itu poin kedua yang saya maksudkan. Jadi, kalau misalkan kita sudah nyodok, kemudian kita naik begini, itu dengan enak, gampang mainnya. Ya, itu poin kedua. Nah, jadi teman-teman nggak akan ngerasa keberatan dengan si long pull. Ini 3 meter, yang di sana 2 meter, 2,7 meter dan lebih ringan. Saya pernah megang yang di sana lebih ringan. Ya. Kemudian terus kalau ada rekan-rekan yang ada mempraktekkan seperti ini, ya, yang mempraktekkan seperti ini, itu karena long pull-nya lumayan ringan menurut saya ya. Menurut saya itu lumayan ringan. Gitu. Kalau ini Rafael suruh begitu nggak sanggup, dia nggak akan sanggup. Nah, ini berat. Nah, ini bagus untuk latihan body mekanik, structure kita, terus kita sadar dengan badan yang kita punya, bagaimana menggerakkan anggota tubuh antara tangan kanan sama tangan kiri. Gitu. Yang ketiga, oke, yang ketiga ini, yang ketiga. Ada gerakan yang ketiga itu adalah di mana si long pull-nya ini ditekuk ke bawah ya. Tekuk ke bawah. Kalau ini di luar begini, pasti akan berat. Ya, pasti akan berat. Apalagi kalau udah selalu main lama, ini pasti berat. Karena sikunya di luar. Sikunya di luar. Karena waktu kita mau begini, ini tuh harus bener-bener ada di posisi sini. Jadi tangan itu emang bener-bener harus begini. Jadi dia kayak kita ngegas gitu. Nah,
Kalau ini dilepas jauh, kayak poin kedua, main yang begini, pasti terkesan akan berat. Hanya orang-orang yang sudah terbiasa bermain dummy ini bisa. Tapi kalau saya main agak lama, dikit, ini pasti pegel. Apalagi kalau misalkan merasa keberatan, kemudian tidak bisa ngontrol bahunya, ya udah makin berat dah itu si long pull-nya. Nah, cara latihannya ada. Ini yang biasa saya pakai. Jadi, waktu teman-teman mau muter, siku ini ditopang sama badan. Jadi ditaruh di rusuk. Tapi dibiarkan dia nempel aja. Jangan sampai baunya naik begini, tapi taruh aja. Ya, lalu pas putar begini si sikunya nggak gerak. Nah, ini gampang. Mau bergerak begini, mau begini, semua sama. Muter begini. Ini kan? Coba kalau bayangkan begini, nggak akan seimbang. Ya. Ya kalau makin pendek, itu semua nggak akan kerasa. Itu semua nggak akan kerasa. Nah, itu poin yang ketiga. Nah, poin keempat, ya. Jadi poin ketiga ini sebenarnya yang saya ambil dari foam yang kemarin yang saya lihat itu 3 poin penting yang kira-kira mungkin teman-teman miss ya waktu mempraktekkan foam si long pull. Ya, nanti apa yang saya jelaskan, silahkan teman-teman buktikan sendiri deh, gitu kan. Jadi jangan istilahnya Mas Glenn ngebacot doang. Sorry ya, ini bukan bacotan seputar Wing Chun. Jadi saya ada praktek, ya saya ada bandingin sama Rafael gitu kan. Jadi ada peragaan, kemudian ada dasar dari mana saya menjelaskan seperti itu, ya. Jadi tidak ada istilah wah kalau nggak sama dengan saya berarti Wing Chun-nya palsu. Enggak, saya nggak ada istilah begitu. Walaupun kita ada perbedaan, selama konsepnya itu kita bisa mempertanggungjawabkan, ya kita mau ngaku Wing Chun pun nggak masalah gitu kan. Ya, tetapi poin-poin yang tadi menurut saya sangat signifikan waktu teman-teman bermain. Terutama waktu bermain long pull yang makin panjang. Kalau long pull-nya cuma 2 meter, nggak ada pembuktian. Mau bentuknya di luar begini, atau mau ditempel di badan, itu nggak ada beda. Pasti semuanya bisa dipakai. Ya, tapi kalau makin panjang, ya, itu makin berasa kalau mainnya tidak tepat. Oke, kemudian yang terakhir poin keempat, ini cuman masukan aja. Kalau misalkan nih teman-teman yang ada di Rawamangun yang lagi dengerin saya, mau latihan long pull di rumah, silahkan aja. Long pull itu tidak ada urutan kalau buat saya. Terutama jangan lakukan permainan foam-nya dulu sebelum kalian bisa mengontrol si dummy. Kenapa dummy? Sebelum mengontrol si long pull. Ya, sebelum mengontrol si long pull, itu harus bisa latihan ngontrol dulu. Bagaimana cara latihan kontrol adalah berusaha untuk menyeimbangkan ujungnya dulu. Misalkan, contoh ini ya, ini cuma gambaran. Dari misalkan yang bentuk sodokan-sodokan dari bentuk foam yang kita melakukan seperti ini, kita buat sederhana aja. Misalkan dari posisi berdiri biasa, kita sodok ke depan, kemudian kita tarik turun, sodok ke depan, kita tarik turun. Kemudian ada yang ke depan begini, terus kita tahan, atau ini ke depan kita tahan. Gimana caranya berat dari si long pull ini, ingat ya, long pull-nya harus panjang ya, minimal yang 2,7 meter atau 3 meter. Syukur-syukur ada yang punya 3,5 meter, itu lebih bagus lagi. Jadi semakin panjang long pull, selama gerakan kita tidak terbebani sama ujung long pull-nya, berarti kita sudah bisa mengontrol si long pull. Sama seperti kita ngontrol tangan kita. Nah, jadi dipecah-pecah dulu gerakannya. Sama seperti ginilah kalau misalkan teman-teman di Rawamangun. Syulim tahu kita latihan ada gerakan kan? Ya kan? Tapi setelah itu kita pecah berdasarkan drill. Pukul, tansau, terus diulang, terus paksau diulang, kemudian tanda sambil shifting pun diulang. Padahal shifting itu ada di camkyu, ya kan? Tapi dicomot perbagian-perbagian. Nah, itu poin keempat, cara latihan long pull kalau misalkan teman-teman mau belajar ngontrol long pull.
Terutama buat mereka yang tidak bisa mengontrol bahu, tidak bisa mengontrol sikut. Nah, ini bagus. Ya, ini bagus buat latihan di rumah. Oke? Kira-kira cukup. Itu aja 4 poin yang ingin saya utarakan, ya. Sekali lagi, apa yang saya utarakan di sini silakan teman-teman praktekkan di rumah. Silakan teman-teman membuktikan bener nggak apa yang masukan yang ingin saya perbaiki dari permainan si long pull. Nah, Michael, apa? Kalau kita latihan pakai ini 3 meter, Ya. 3 meter. Kalau ketemu nantinya 3,5, itu kita sesuainya tuh, maksudnya kalau konsepnya udah bisa nih di 3 meter, di 3,5 tuh sama aja apa kita perlu nyesuaiin lagi? Sama aja. Sama aja juga. Sama aja. Asal kita konsepnya udah benar ya. Iya. Oke. Karena ya 3 meter itu paling ya bedanya kan 3,5 meter ya. 3,5 meter tuh paling bedanya cuma segini lah. Nah, lumayan tuh. Iya, lumayan pasti kan, bobotnya pasti lebih berat. Tapi setidaknya cara pakainya begitu. Tapi logiknya bukan berarti kita latihan long pull dengan panjang seperti ini. Kita harus pakai waktu kita misalkan ya amit-amit lah ya, kita pakai di jalan terus ternyata kita cuma nemu tongkat yang panjangnya cuma 2 meter. Terus kita kebingungan karena kita selama ini latihan pakai yang 3 meter. Bukan begitu. Akhirnya mikirnya, wah susah nih 2 meter nggak bisa dipakai. Bukan begitu. Bukan begitu. Nah, itu yang saya sebut itu kita belum paham. Ya, kita belum paham. Kalau kita udah paham, kita akan tetap bermain sama, tetapi akan jauh lebih ringan karena 2 meter. Kita sudah terbiasa dengan yang berat, saat megang yang ringan itu udah nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Jadi bukan berarti saya omong begini, wah 3 meter itu berarti kita pakai untuk fighting atau untuk realita harus 3 meter, enggak. Terus bentuknya harus seperti itu, enggak. Yang tadi saya jelaskan adalah poin-poin penting untuk mempercakap form dan meluruskan konsep. Jangan sampai konsep body mekanik itu dilanggar semua pada saat main long pull. Sayang. Benang lurusnya nggak ada. Waktu kita main tangan kosong udah cakep gitu kan. Main Sholim Tao, Chamkyu, BUG-nya udah keren. Tiba-tiba main long pull, semua dilanggar dengan muscle memorinya tidak jalan, body mekaniknya nggak ada, gitu. Sayang gitu. Ya, apalagi yang dibilang bahu itu tidak boleh naik karena tidak akan bisa mengirimkan tenaga ke ujungnya ini, nggak bisa. Contoh lah kalau misalkan saya bilang bahu tidak bisa tidak boleh naik. Waktu kita begini aja, ini bahu emang harus benar turun. Tapi kalau saya angkat bahu sedikit begini, itu jadi tambah berat itu. Silakan teman-teman cobain sendiri di rumah. Ya, jadi waktu kita mau masukin ke depan, bahu itu harus benar-benar santai jatuh, baru kita bisa kontrol yang di depan ini. Kalau enggak, ya makin berat karena bahunya naik. Begitu. Jadi harus paham dulu teorinya, konsepnya, karena itu pegangan. Istilahnya pagar kalau kita jalan, itu ada pagarnya kiri kanan. Mau loncat pagar boleh aja kalau kita udah paham. Ya. Tapi kalau kita masih coba untuk menghafal dan mengerti, tolong pagarnya batasannya tetap dipakai. Gitu. Oke? Michael? Nanti juga panjang itu yang kamu bilang, ya, panjang si long pull, itu tergantung dari bahan juga. Kamu di rumah punya long pull 3 meter, tapi kayu yang biasa dipakai tongkat pramuka, itu lebih ringan pasti dari ini. Ya, atau kamu punya rotan yang panjangnya 4 meter, mungkin beratnya sama ini gitu. Saya belum pernah nemu rotan yang panjangnya 4 meter ya, tapi ya sama seperti ini. Atau Mas di rumah saya ada punya bambu yang biasa pakai buat yang bendera, kan tengahnya kopong tuh. Ya, itu mungkin panjangnya sampai menjulang 5 meter atau 4 meter gitu. Terus kamu pegang, mungkin beratnya sama kayak ini gitu loh. Jadi harus apple to apple. Misalkan kalau Michael tadi bilang
Kok Glenn, kalau di rumah saya ada toya panjangnya 3,5 meter, gimana? Lebih berat? Pasti, tapi dengan syarat bahannya sama. Ini mahoni. Ya, bahannya sama. Diameter sama. Ini diameternya 3 cm kalau nggak salah. Nah, pasti di sana lebih berat. Tapi kalau misalkan Michael ngomongnya di sana kayu tongkat pramuka, ya 3,5 meter mungkin masih ringan. Ya, masih ringan. Jadi perbandingannya begitu. Nggak masalah panjang, tetap konsepnya dipakainya sama. Oke? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan teman-teman dibuktikan di rumah apa yang saya ucapkan itu beralasan atau tidak. Kalau tidak beralasan, silakan dislike dan komen sebagai masukan buat saya. Ya, kalau misalkan oke, cocok, silakan di like aja. Oke, cukup. Kita ketemu lagi di pembahasan saya yang akan datang. Salam Wing Chun Harmoni Indonesia.